Kebaktian 3, kasih itu tidak cemburu. Kita baca dulu ayatnya, Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggul segala sesuatu. Kasih itu tidak cemburu. Ayat 4, kasih itu sabar, sudah tadi. Kasih itu murah hati, itu juga sudah. Ia tidak cemburu. Katakan, kasih tidak cemburu. Ini bukan cemburu suami istri, misalnya kalau suaminya diambil orang lain dia nggak cemburu, nah itu berarti ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Ini bukan cemburu seperti yang kita bayangkan, karena bahasa Indonesia cemburu itu artinya besar, artinya luas. Kalau pasangan Anda tiba-tiba diteleponin terus sama si mantan, nah Anda berhak untuk cemburu. Berarti cemburu Anda melindungi pernikahan Anda. Tapi jangan halalkan semua metode. Segala sesuatu yang Anda lakukan sesuai firman. Tegur suaminya. Kok terus ya kontak-kontakan. Kalau perlu minta tolong sama gembalanya untuk ingatkan, untuk mendoakan Anda. Ini bukan cemburu yang demikian. Cemburu di sini artinya iri hati. Katakan iri hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak iri hati. Kasih itu tidak posesif dengan barang. Iri hati adalah dosa yang paling tua, juara 2. Dosa ke-1 itu dosa mengingini. Itu betul-betul menjadi nenek moyangnya dosa. Adam dan Hawa sebelum mencuri, dia mengingini dulu. Di dalam hati dia berkata, yummy, enak sekali. Ini buah kalau gua ambil, pasti manis. Memang namanya roti curian itu selalu manis, tapi setelah dimakan menjadi kepahitan. Yang namanya mengingini adalah dosa yang paling tua. Setelah itu Kain dan Habil. Sebelum Kain membunuh adiknya, Kain iri hati, cemburu, melihat kok dia bisa gitu sama Tuhan. Kok dia diberkati. Kenapa dia lebih dikenan papa mamanya. Mungkin Habil memang lebih tulus hati. Dia gak happy untuk sukses orang lain. Dia sendiri gak bisa memiliki itu, dia membunuh. Iri hati adalah dosa kedua paling tua yang masuk ke dunia. Bermula hanya iri saja, lama-lama terjadi murder atau terjadi pembunuhan. Jangan Anda remehkan tanda-tanda awal iri hati di dalam diri anak Anda yang masih kecil itu. Tapi ya gak perlu kita itu terlalu panik atau salah tingkah. Waktu saya melihat anak saya masih kecil dulu itu tidak mau sharing mainannya. Waktu dia punya mainan dia gak mau sharing, berarti dia picik hati, saya ajari. Kamu tahu enggak, sesuai dengan usianya, saya pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh anak saya. Saya dan mamanya pasti akan selalu mendidik anak kami tidak akan tinggal diam. Jangan lihat anak itu lucu kalau rebut mainan temannya. Padahal dia sendiri punya mainan di tangan. Kalau dia gak mau sharing, saya akan ajari. Kalau kamu mau orang lain sharing sama kamu sharing dulu. Anak saya jadi ngerti, dari kecil dulu setiap tahun. Kasih mainan itu ke panti asuhan segala. Itu bukan mainan lama, mainan baru yang dikasih. Kadang-kadang mereka nangis awal-awal masih kecil belum mengerti. Tapi lama-lama mereka biasa dan mengerti bahwa itu jalan hidup mereka. Tapi lebih bahaya adalah kalau saya melihat dia baru terima mainan di tangan, udah rebut mainan teman. Tangan kiri masih menggenggam mainannya, tangan kanan merampas mainan temannya.
Nah, saya anggap mungkin lucu ya, nangis-nangis kita bisa ketawa, tetapi itulah cikal bakal. Maka kita harus ajari dia untuk tidak iri. Kamu jangan selalu melihat rumput di tetanggamu itu lebih hijau. Ya, nanti seperti itu kita tidak bisa menghargai rumput sendiri. Jadi saya dan maminya, anak-anak pasti akan mengajari, kamu tidak usah menginginkan mainan orang. Kamu bisa happy dengan mainanmu. Biasanya saya nggak tegur kalau anaknya masih kecil. Saya tunjukkan, kamu loh belum eksplorasi nih mainannya. Ini loh mainannya itu bisa begini, lihat ya. Dulu ada apa itu namanya, kotak pensil itu yang bisa ditekan tombolnya, gitu bisa keluar suaranya. Ada kudanya. Lalu ditekan satunya itu bisa keluar. Wah, ini tempatnya setip, tempatnya penghapus. Lalu tekan yang satunya lagi, belum zamannya gadget nih. Ya, ditekan lagi bisa seperti laptop, bisa buka begitu. Wah, anak saya jadi dia bisa menghargai barangnya. Kita yang menciptakan interest atau kita yang merangsang daya tarik bahwa apa yang di tangannya tidak semembosankan yang dia kira. Kalau kita belajar untuk detil dengan apa yang kita miliki dan kita memberi apresiasi atau menghargai, kita akan bisa melihat seluk-beluk barang itu ternyata menyenangkan. Saya nggak marahi, cara terburuk untuk ngajar anak adalah dikit-dikit marah. Nanti lama-lama kita menciptakan seorang pemarah dalam dirinya. Tapi nanti kalau dia masih rampas temennya lagi punya mainan, saya berkata, baik kalau kamu mau mainan itu, maka kamu harus lepaskan mainan ini. Nggak mau, aku mau dua-duanya. Wah, itu dosa serakah. Itu bisa berujung nanti suatu hari kalau dia besar, sekarang lucu. Nanti waktu dia dewasa itu jadi bencana. Biasanya disitulah sifat orang yang spekulasi dalam bisnisnya. Yang robot trading apa, yang maunya cemplungkan uang dapat dua-dua genggaman dolar di tangan. Langsung berani resiko, bahkan yang berani berjudi online atau ke Las Vegas atau ke Macau atau apa, yang berani pertaruhkan semua. Demi dapat lebih banyak lagi supaya dia bisa memiliki dan tangannya bisa menggenggam harta. Sekarang lucu, nanti suatu hari monster dia. Itu yang akan membawa bencana dalam kehidupannya. Orang tua harus peka melihat dosa cemburu itu sudah dimulai dari benih ketika anak masih kecil. Tapi gak usah begini loh ya. Dia rampas mainan temannya langsung kita tengking. Hai setan keluar dari orang ini. Gak usah keterlaluan. Gak usah berlebihan. Kita orang Asia ini bedanya sama orang bule orang-orang barat. Anaknya jatuh dibiarkan. Kalau kita baru oleng anaknya, satu kampung, aduh. Makanya anaknya bukan lemah lembut, jadi lemah lunglai dalam hidup ini. Dikit-dikit perlu healing, strawberry. Anak zaman-zaman kita dulu, jatuh, benjutnya diurut sendiri. Kita gak usah berlebihan. Tapi kita harus peka bahwa dosa iri hati itu mulai dari bawah. Jangan kau anggap lucu. Sifat-sifatmu dan sifat-sifatku yang kelihatannya itu ke arah cemburu atau iri sama seseorang. Itu kau teruskan, Anda akan kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Dan apa yang sudah jadi berkat di tanganmu berubah jadi kutuk. Dan Anda selalu menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Hidupmu tidak akan pernah happy. Tidak pernah bahagia. Kemana-mana selalu lihat lubang donatnya. Coba makan lubang donat, Anda masuk angin. Anda makan donatnya baru kenyang. Jangan banyak-banyak tapi itu donat gak sehat. Paham maksud saya? Cemburu di sini tuh iri. Dosa yang sangat tua usianya. Semua orang bisa kena. Kalau anak sudah pegang mainan, suka mainan orang lain, saya biasanya kasih dia pengertian. Bahwa setiap orang itu punya berkat sendiri. Karena itu saya ingin Anda untuk mengerti akarnya cemburu itu apa? Kenapa orang itu bisa iri? Saya kasih poin-poinnya dulu lalu saya jelaskan ya. Nomor satu ya. Kasih itu kan gak cemburu kan? Nomor satu, tidak cemburu itu fokus pada sang pemberi berkat dan bukan pada berkatnya. Orang yang suka irian. Gini lah, orang yang irian gak mungkin bisa jaya. Gak bisa. Gak ada, saya gak pernah lihat orang yang suka iri itu bisa berjaya, itu gak ada. Gak ada. Sebab orang itu pasti gak akan mengelola yang dia punya. Dia pasti kepo atau ingin ngurusi orang lain. Dan biasanya sakit penyakit ini sebenarnya bermula di titik akar. Yaitu hubungan yang gak beres dengan Tuhan.
Sebab orang yang fokus hidupnya dan fokus hatinya itu kepada sang pemberi berkat, bukan pada berkatnya tipe apa, maka dia tidak akan terpancing untuk cemburu. Orang yang melihat pada sang pemberi berkat, bukan hitung-hitungan berkat dan banding-bandingkan. Sebab kalau kita punya roh yang membanding-bandingkan, dibanding-banding yo mesti kalah. Kenapa? Karena manusia cenderung gak bisa lihat wajahnya sendiri, kecuali dia bercermin. Kalau kita selalu mikir, yang gak aku miliki itu yang bisa buat aku happy. Kapan sana akan happy? Ada orang yang begini loh, bukan dengan barang loh, dengan orang loh. Ada perempuan cantik sekali, tapi berat jodoh. Bukan karena jodoh berat, tapi karena dia sendiri yang mempersulit. Dia mempersulit dirinya. Ada tipe orang itu, ini semakin penyakit rohani. Pokoknya kalau sampai dia itu disukai sama satu laki-laki, langsung dia ilfil. Ada kan perempuan yang begitu, biasanya seperti ini tidak menghinggapi perempuan yang tampangnya biasa. Biasanya yang perempuan tampangnya cantik sekali, biasanya terlalu tebang pilih. Bukan tebang pilih, terlalu pilih-pilih. Jadi kalau dia disukai sama pria tertentu, langsung dia gak mau. Cowok juga ada yang kayak begini. Kalau dia lihat satu cewek itu, satu perempuan itu sudah betul-betul idaman hati, dia kejar mati-matian. Apalagi kalau ada saingan, dia lebih terpicu adrenalinnya. Lebih tertantang dia. Laki-laki kan ingin menaklukkan dunia. Semakin tinggi itu bukit dan gunungnya, maka itu adalah Himalaya yang harus dia taklukkan. Lalu laki-laki itu melihat bahwa wanita ini, wah semua orang kejar dia. Dia bunga sekolah, dikejar mati-matian. Detik wanita itu mau, laki itu langsung ghosting, langsung hilang. Saya ngerti loh bahasa-bahasa begitu. Ghosting itu apa sih? Menghilang kan? Udah gak WA, gak apa. Dia kejar target berikutnya. Dikiranya hunting game gitu. Karena orang kalau sudah punya sakit rohani itu, segala keputusannya pun tidak akan betul. Dan dia akan mempersulit jalannya sendiri. Cemburu atau iri itu merugikan diri sendiri lebih dari siapapun di dunia ini. Sebab yang kau iri, yang Anda iri, tidak akan terasa. Nggak ngefek apa-apa. Yang terasa yang irian. Itu yang akan berdampak dalam diri Anda. Anda mempersulit jalan sendiri. Makanya jangan suka iri. Karena orang yang iri adalah orang yang tidak fokus pada sang pemberi. Dia hitung-hitungan berkatnya. Dan dia banding-bandingkan berkat itu. Dan dia merasa orang lain yang punya itu selalu lebih bagus dari dirinya. Jaga-jaga jikalau Anda mengira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumputmu. Coba sekali-kali melirik kebun tagihan airnya. Jangan iri sama sukses orang. Karena orang itu punya berkatnya sendiri dari Tuhan. Dan orang itu juga bayar harga yang tidak kau bayar. Tidak kau bayar. Jangan serta-merta tiru metodenya. Kebanyakan orang kalau suka irian, dia suka mengcopy metode orang tapi tidak pernah membubuhkan di footnote di bawah. Ini dari siapa idenya? Kalau orang itu memang kepingin dapat glory atau dapat kemuliaan, dia tidak akan fair dengan orang lain. Dia mau mencuri ide orang, tapi tidak mau mengakui bahwa orang itulah yang berjasa. Karena itu orang yang suka iri hati tidak akan punya teman yang lama. Karena dia selalu akan egois untuk me, aku dan aku lagi. Tidak akan ada orang mau langgeng sama dia baik dalam bentuk kongsian, kerjasama. Suami istri juga, kalau suami selalu iri dengan sukses istrinya, lama-lama cerai itu. Kenapa istriku gajinya lebih tinggi? Ya sudahlah. Kalau Anda punya konsep benar tentang keuangan dalam keluarga itu satu di mata Allah. Susahnya apa kalau keran kanan ditutup keran kiri lebih deras? Kadang-kadang keran kirinya yang sumbat, keran kanan yang jalan. Kalau kita anggap bahwa suami istri itu pasangan itu saingan, lama-lama Anda berdua akan harmonis dan anak-anak akan terasa imbasnya. Atau sebaliknya, sang istri merasa bagaimana? Bisakah kita itu bahagia? Saya kagum dengan istri saya. Kadang-kadang kalau ada orang ngajak saya foto, itu
Kasihkan istri saya, tolong fotokan. Padahal dia yang cantik. Oh sungguhan, saya ganteng. Enggak, istri saya itu baik hati. Istri saya itu selalu, tidak pernah di antara kami, 25 tahun kami menikah tahun ini. Tidak pernah sekalipun dia merasa suksesmu, suksesku, suksesmu, suksesmu, suksesku, sukses. Alhamdulillah. Banyak orang kan gini, suksesmu, suksesku, suksesku, suksesku. Bukan suksesmu, paham ya? Orang egois kan mau menang sendiri. Istri saya itu selalu mengalah, selalu memberi yang terbaik. Dan saya selalu bahagia. Karena itu saya selalu berniat untuk membahagiakan dia di atas muka bumi. Orang yang harus saya bahagiakan, yang terutama adalah istri saya. Saya mengasihi dia, nah dia tidak pernah, ada orang terus bertanya, kenapa nggak pernah khotbah sekali? Sekarang ini orang beda yang khotbah banyak. Istri saya bisa melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan dalam hidup saya. Memahami saya. Nggak gampang untuk bisa mengikuti seorang revivalist, untuk ikut disalibkan. Dan saya beritahu ya, kalau dalam rumah tangga, kita itu bisa saling cinta, saling berniat untuk mengutamakan kepentingan pasangannya, untuk membahagiakan pasangan kita. Maka rumah tangga itu akan berhasil. Kalau saya paling kasihan kalau lihat suami dan istri itu saingan. Papa dan mama melemparkan pertanyaan waktu anak masih kecil sehingga trauma. Kalau papa sama mama sama-sama di jurang, lu tolong yang mana? Itu pertanyaan macam apa? Bertaubatlah saudara. Itu membuat anak Anda trauma. Dia jawab papa, dia merasa bersalah. Tidur hari itu gak enak. Dia jawab mama, dia akan merasa guilty. Janganlah seorang laki-laki di dalam rumah tangga gak boleh cemburu sama istrinya. Justru rumah tangga Kristen yang nampak ideal begini, yang mamanya dipuja oleh seluruh anggota keluarga. Papa sama anak-anak sangat memuja, adore the mommy. Kalau seumpamanya di sana ada candaan gimana itu, selalu kalau candaan, mereka ibu dan anak selalu bully papa. Itu yang bahagia, keluarga yang bahagia. Tapi visi papanya yang paling dikagumi di keluarga itu. Istri maupun anak-anak, semuanya belanin visi papanya, visi sang suami. Itu keluarga bahagia. Mama yang dipuja, visi papa yang diikuti. Jangan saingan. Lalu hasil ketegangan. Anak kalau lebih dekat sama lu. Jangan begitu. Cemburu itu memecah belah, tidak mempersatukan. Ini cemburu yang dimaksudkan di sini itu iri hati. Ya. Demikian pula di dalam pelayanan. Kenapa sih iri? Karunia lo beda-beda. Orang yang irian adalah orang yang tidak cemburu, orang yang tidak fokus maksudnya pada sang pemberi berkat. Tapi dia lebih hitung-hitungan berkatnya dan saling membanding-bandingkan. Itu sebuah kebodohan di mata Tuhan. Karena tidak ada orang bisa dibandingkan. Ya. Yang kedua, tidak cemburu itu berterima kasih untuk apa yang kita miliki. Sebelum kita bisa menghargai orang lain, hargai dulu diri sendiri. Yang saya maksudkan hargai diri sendiri bukan mengasihani diri sendiri loh ya, atau mementingkan diri. Bukan mengutamakan kepentingan Anda. Menghargai diri sendiri itu adalah gambar diri yang sehat. Makanya Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang perempuan, siapa di sini wanita yang single, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, may you be single forever. Ya, oh ada yang angkat tangan, cukup, saya tidak mau single forever, diangkat terus tangannya ya. Udah cukup, ya nanti Anda akan menikah. Ada perempuan nih, kalau semuanya di sini ada wanita yang masih single, mau cari pasangan, gampang. Nggak usah rohani-rohani, tentunya harus Kristen, anak Tuhan, seiman. Tapi kalau Anda mau tahu apakah dia pasangan yang siap, apakah dia siap untuk membangun rumah tangga, gampang. Lihat aja, dia take care dirinya sendiri nggak? Saya nggak mengacu pada seorang pesolek loh ya. Ada orang yang terlalu berdandan, laki yang terlalu berdandan. Saya nggak hakimi sih, tapi laki seharusnya sedikit rough draft, nggak apa-apa. Ya, sedikit oke lah. Yang penting itu pokoknya laki mandi, gosok gigi. Anda mau lihat
seorang pria, hai wanita, apakah dia siap untuk membangun hubungan serius? Lihat kamarnya, kamar pecah nggak? Lihat dia sisiran nggak? Oke? Lihat aja apakah dia punya pekerjaan tetap nggak kalau dia sudah usia bekerja atau terus bergantung sama papa mama. Kalau dia sekolah nih, misalnya, kalau sudah kuliah nih sama-sama kuliah, dia itu tanggung jawab nggak sama mata pelajaran, telat-telatan nggak, bolos-bolosan nggak, ulang-ulang nggak semesternya. Karena orang yang nggak bisa take care dirinya, nggak bisa take care Anda. Takarannya itu sederhana. Kenapa orang yang bisa diberkati Tuhan, ya, dan kenapa orang yang jadi berkat buat orang lain itu selalu dimulai dengan menjaga berkatnya? Sebab orang yang tidak cemburu, orang yang penuh kasih adalah orang yang berterima kasih untuk apa yang dia miliki. Sedikit atau banyak di tanganmu, kelola saudaraku. Yang sedikit bisa jadi banyak, yang banyak bisa lebih banyak. Saya bukan bicara tentang berkat materi. Jangan murahan terus bicara tentang material. Berkat itu dimulai dengan sifat. Orang yang bisa berterima kasih untuk apa yang dia miliki, dia nggak akan iri sama orang lain, sungguhan. Orang punya uang banyak, dia nggak akan iri. Kenapa? Ini uang adalah hasil kerjaku dan aku investasikan dan aku tabung dengan benar, bukan yang spekulasi, bukan yang abal-abal, bukan yang tanda tanya besar, tapi sesuatu yang berjangka panjang, bukan tabrak lari, bukan saya gambling atau berjudi, maunya langsung untung besar dalam 1 bulan. Bukan yang hit and run. Tapi kalau saya tanam pelan-pelan, mulai saya cicil yang dulunya nggak punya rumah kontrakan zaman papa mama, sekarang mulai bisa cicil DP-nya, lalu dapat KPR dengan gaji yang baik. 2 orang mungkin suami istri sudah bisa sisihkan pengaturan uang rumah tangga. Mana mungkin Tuhan tidak berkati. Sekalipun orang punya rumah besar, Anda punya sentimen tertentu dengan rumahmu itu. Karena Anda mengusahakannya. Sebagai suami istri bekerja sama-sama. Waktu anak masih baby, pelan-pelan akhirnya bisa cicil rumah. Rumah itu pasti berarti. Mungkin bukan dari emas, perak, dan permata dekorasinya. Tapi di dalamnya pasti Anda semanis-manisnya. Apalagi kalau jari jemari mama itu adalah seorang wanita Amsal 31. Seorang yang merajut rumahnya lah istilahnya. Seorang yang sungguh-sungguh take care rumah sendiri. Gak mungkin Anda jalan di rumah, lihat rumah besar gitu lalu Anda mengingini. Sekali-kali mungkin waktu Anda lewat, mungkin Anda berkata satu dengan yang lainnya untuk saling memotivasi. Suatu hari ya ma, ngomong sama anaknya, suatu hari papa akan belikan rumah segede ini. Tapi tidak mungkin Anda akan terobsesi dengan rumah itu. Anda pulang ke rumah happy, ini loh rumah kita. Hasil kerja kerasnya papa mama, didekorasi dengan kasih. Nggak mungkin Anda itu iri. Sungguhan. Misalnya, kalau suatu hari ada ide gila, tuker nih rumah kecil ini dengan rumah mewah yang Anda lewati. Cuman Anda tinggal sendiri, tidak sama keluarga. Saya yakin keluarga bahagia akan menolak mentah-mentah. Nehi kusi-kusi he. Tak akan terjadi ya. Anda pasti akan puas dengan apa yang Anda punya. Kalau orang itu syukur yang dia miliki dan dia kelola, dia pasti tidak cemburuan hatinya. Dia tidak akan mengingini. Yang namanya virus mengingini yang dimiliki oleh sesamanya, yang dia tidak punya itu tidak akan terjadi. Adapun hanya godaan yang lalu lalang. Lewat gitu aja, tidak pernah melekat di dalam dirimu. Kenapa orang itu ada yang suka cemburu, terus mengharap, selalu menginginkan apa yang orang lain miliki, itu kan hatinya kosong. Gambar dirinya salah. Atas ke bawah, apa yang kupunya, aku beli dengan sah. Saya mau berdiri sekarang di depan orang yang jauh lebih punya misalnya. Punya segalanya atas ke bawah semua brand. Saya nggak akan iri kok. Punya lu, punya gua. Dalam hal ini saya punya pendirian yang kuat. Dan kepada orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki, kita juga tidak menghina. Orang itu kan belum sampai di taraf tertentu. Dia masih hidup, dia masih muda. Tunggu aja berapa tahun lagi kalau dia kelola. Bisa-bisa dia melampauimu, jangan pernah menghina orang. Belajar puas dengan kau miliki. Gak usahlah kepo melirik ke orang lain. Lalu komentar miring-miring. Yang gak punya, kita menyombongkan diri. Kepada yang lebih memiliki, kita minder. Minder gak kesampaian, kita kepingin yang mereka miliki. Gak bisa, akhirnya bunuh karakter. Ngomong ini, ngomong itu segalanya. Jujurlah, yang kau mau kan, yang mereka punya. Kau gak bisa, maka kau membunuh, kata Yakobus kan. You kill people's character kan.
itu sakit. Sebab orang yang sehat di dalam imannya, dia akan puas dengan yang dia miliki. Dia tidak akan tertuduh. Sedikit tidak membuat dia patah semangat, banyak tidak membuat dia angkuh. Saya ajari Anda bahwa kasih itu tidak bisa lepas dari gambar diri. Tanya pada dirimu sendiri, siapakah dirimu? Jawablah, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan, aku masih OTW, aku masih dalam perjalanan. Kasih aku waktu, dengan Yesus aku akan kelola apa yang kumiliki, 5 roti 2 ikanku, akan memberi 5.000 orang makan. Tunggu aja tanggal mainnya. Masih tepuk tangan tuh Tuhan. Jangan suka iri dengan yang orang lain punya. Itu penyakit hati. Itu menunjukkan bolong dalam jiwamu. Dan mau 1.001 harta percuma. Lihat ya, orang yang kayak gitu tidak pernah mentas. Dalam hadirat Allah tidak selesai. Nanti kalau dia jadi kaya, nggak jaminan orang kalau kaya raya itu tidak pamer, nggak jaminan. Ada orang yang sudah punya segala sesuatu masih ingin menunjukkan sesuatu, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada suatu cacat jiwa. Jadi kalau itu tidak bisa sembuh dengan Anda suatu hari menjadi orang yang berhasil, tidak bisa sembuh. Bersyukur untuk apa yang kau miliki. Lalu yang ketiga, bergembira ketika orang lain diberkati. Tidak cemburu itu bergembira saat orang lain diberkati. Kalau kita bisa happy untuk orang lain dulu, nanti orang lain juga bisa happy apa yang kita miliki. Paling nanti akan ada segelintir orang yang iri dengan kita. Padahal mereka nggak tahu gimana kita bayar harga. Anda tidak bisa iri dengan orang yang sukses secara materi misalnya. Asal orang itu sudah urusannya dialah dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu seluk-beluk orang, kita juga tidak boleh cemburu. Jangan pernah marah jikalau Anda mulai startnya sama. Tapi yang satu ganti HP melulu. HP yang sebelum ini loh, saya itu gaptek soalnya, gagap teknologi. HP satu dengan yang lainnya itu selalu saya nggak beli sendiri. Saya nggak bisa bedain, saya nggak sebut nama, saya nggak endorse apa-apa. HP ini, HP A dengan HP B sama brandnya, cuman yang satu itu 101, satu 102, saya nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain. Tapi ada orang itu yang penting banget gitu loh. Yang baru keluar nggak peduli dia gajinya mumpuni. Pokoknya dia beli dulu. Pokoknya dia berani royal lah sama dirinya. Teknologi yang paling gimana. Apa-apa pokoknya yang pertama upgrade dulu lifestyle-nya. Kalau perlu pakai kredit card. Nggak penting-penting banget gitu loh. Bukan sesuatu yang sifatnya nilainya meningkat. Bukan sesuatu yang apresiasi tapi depresiasi, yaitu yang turun terus. Anda pakai untuk sesuatu yang sifatnya lifestyle atau gaya hidup yang baru Anda setir keluar langsung anjlok setengah harganya. Ada orang sih nggak berani. Memberi tidak berani dia. Berbagi nggak berani, tapi untuk foya atas diri, wow. Ya. Dan mulainya startnya sama, tapi satunya lagi, startnya dia sungguh-sungguh, karir diseriusi, dan dia tidak cabut lari, di situ yang namanya CV-nya, kurikulum fit-nya, atau resume kerjanya itu dia nggak pindah-pindah. Sekian puluh tahun cuma 1-2 perusahaan itu, dan dia sungguh-sungguh, naik pangkat lagi, dan dia tabung. Orang lain foya, HP-nya dia selalu ketinggalan 2 zaman. Tapi ya jangan yang zamannya Chow Yun Fat yang botol minum itu dulu. Orang akan lihat aneh-aneh lah. Orang sekarang HP-nya sudah masuk kantong, yang ini masih gede itu zaman-zaman dulu Nokia, Motorola itu. Ya kan? Asal ya yang kira-kira upgrade bisa nanti, dia tabung dulu. Dan dia enggak tabungnya ngawur. Dia lakukan PR-nya. Dia riset dulu kira-kira apa yang berjangka panjang, aku enggak kepingin tergesa-gesa kaya. Dia tabung perlahan-lahan, dulunya kontrakan, sekarang punya ruko di mana. Atau punya rumah di pinggir-pinggiran kota Medan, agak keluar sana, dulu keluar, sekarang kotanya melebar, sudah sampai di situ. Dulu tempat itu sawah, sekarang perumahan. Jangan heran ya, 7 tahun itu waktu cepat loh, 10 tahun tuh enggak ada artinya. Kalau Anda mulai umur 25 aja sungguh-sungguh, Anda umur 45 itu baru 20 tahun. Itu 20 tahun sudah. Masih umur 45. Umur 45 yang sini ngutang sana sini.
Umur 45 yang sini sudah ajak papa mamanya liburan. Liburan ke Jepang, mumpung yen lagi murah. Saya enggak punya travel agent, jadi saya enggak ngomong gini. Saya cuma cerita. Paham ya? Lalu yang umur 45 yang ngutang sana sini, mulai cacat orang ini, gini, matre apa segalanya. Gampang lah. Gampang cara membuat orang silau terhadap salahmu adalah menyalahkan orang lain. Yang matre itu yang dari umur 25 itu loh, gonta-ganti HP ini itu, lakukan ini itu yang matre. Yang ini 45, dia menikmati hasil hikmat dan bijaksananya mengelola dari 5 roti 2 ikan di tangan. Jangan cemburu lah. Harganya lain kau bayar. Kau bayar harga mie ya mie yang kau dapat. Kau bayar harga steak ya steak yang kau dapat. Jangan kau iri dengan berkat orang lain, kelolalah berkatmu. Jangan iri, jangan cemburu, itu kebodohan. Nah masalahnya yang bisa dibodohi sekarang di zaman media sosial adalah banyak orang. You be careful, hati-hati. Karena orang yang selalu memandang pada berkat dan bisa juga mengingini berkat itu atau bisa mencacat. Orang yang selalu membandingkan diri dengan itu dan hidupnya di area itu obsesinya adalah berkat melulu. Orang itu tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak mungkin bisa mengelola apa yang dia punya. Dia gagal terus padahal waktu terus berjalan itu meterannya. Sekarang dia 20, besok 40, sebentar lagi 50 itu meterannya jalan. Dan kalau Anda tidak bisa mengelola apa yang Anda miliki, bagaimana bisa jadi berkat buat orang lain? Kalau tidak bisa berterima kasih untuk berkatmu sendiri. Maka nanti terakhirnya gigit jari, tapi lidah masih berbicara. Waktu jari kita gigit, kita masih bisa ngomong beberapa kata. Biasanya waktu kita bicara, angkat bicara, akhirnya kita tidak bergembira, tetangga kita rumputnya sekarang sungguh-sungguh lebih hijau dari kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sebut sebagai penyakit rohani. Cemburu alias iri hati. Oleh karena alasan inilah, Kain sungguhan membunuh. Zaman ini membunuh pakai pisau mungkin enggak. Mungkin juga enggak pakai tembak. Tapi kita bisa membunuh dengan tangan dan jari yang sama. Kita bisa lewat media, kita bisa lewat fitnah. Kain masih hidup hari ini ternyata dalam diri orang-orang yang iri. Memang ada orang-orang yang berkatnya itu tidak sah, itu bukan berkat Allah. Ya sudahlah, cepat lambat maling akan ketangkap. Tapi ada orang juga yang berhasilnya itu katrolan, ya sudahlah. Udah gak usah terlalu urus sesuatu yang bukan urusanmu. Urusi hidupmu dan berbuahlah terus. Ada waktunya nanti, jikalau Anda ditaruh di posisi pengaruh, Anda akan urusi orang-orang lebih daripada yang kau kira. Misalnya jikalau Anda jadi hakim, misalnya jikalau Anda jadi aparat, misalnya jikalau Anda menjadi jaksa, atau misalnya jikalau Anda jadi pendeta, jadi dokter, Anda akan urusi badan orang dan penyakit orang. Tapi biarkan itu nanti terjadinya lewat tangga pengaruh ketika Allah mengangkatmu, hai Yusuf, di negara Mesir. Waktu Anda menjadi Perdana Menteri atas semua, maka Anda harus urus. Tapi kadang-kadang kita mau urus orang lain sementara kita hidupnya masih kurus. Hidup masih kurus mau ngurus. Berujung nanti murus-murus. Kita sendiri yang sakit. Urusi hidupmu. Setiap orang harus belajar untuk hidup tertib. Bekerja, Tesalonika katakan, kau tak kerja, tak usah makan. Cemburu itu bodoh, karena cemburu itu melumpuhkan. Anda kira itu hanya iri hati? Orang yang iri, dia akan stagnan. Orang yang iri, berkatnya berhenti. Orang yang iri, putus hubungan dengan Tuhan. Orang yang irian, akhirnya, kalau Tuhan bicara hanya teguran, hai Kain, kemanakah Habil itu darahnya berseru padaku? Emangnya aku ini penjaga adikku? Lah ya iya kata Tuhan. Orang yang iri tidak bisa dengar suara Tuhan baik-baik, dia akan mendengar suara Tuhan hanya teguran. Dan orang yang iri, tidak akan happy. Orang yang iri, tidak akan lagi mengalami penyertaan Allah dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuah-buah. Orang-orang yang cemburu tidak fokus pada sang pemberi soalnya. Orang yang cemburu itu tidak tahu kata kamsyah. Berterima kasih untuk apa yang dia sudah miliki. Dia selalu merasa kurang terus. Orang yang cemburu tidak pernah happy kalau lihat tetangganya diberkati atau orang lain dipakai Tuhan lebih dulu. Saya kasih kesaksian dalam hidup saya bagaimana Roh Kudus mengubah itu. Lucu sih ini sebenarnya agak konyol. Dulu saya belum berbahasa roh. Sebenarnya dulu saya anti bahasa lidah. Karena saya sebelum bertobat, dulu pernah ke gereja dan gereja saya bukan tipe gereja karismatik.
Sehingga saya agak asing dengan yang beginian. Suatu saat di gereja kami, belum zaman GMS, saya masih sekolah Alkitab. 92, 95, hijau. Ya saya baru bertobat lah, baru bertobat, memang saya langsung masuk sekolah Alkitab. Hari-hari itu betul-betul saya dilatih sama Tuhan untuk tidak cemburu. Saya dulu susah sekali untuk terima bahasa roh, karena saya suka mempermainkan, saya suka membuat lelucon tentang bahasa lidah, karena saya nggak happy lihat orang lain kok dapat dulu. Kejadiannya begini, suatu hari ada seorang pembicara Indonesia dari Toronto datang, berkunjung di Vancouver, Kanada, tempat saya tinggal. Lalu gereja tempat saya beribadah itu sekitar jumlahnya 100 orang. 100 orang, lalu waktu itu terjadi kebangunan rohani. Di zaman-zaman dari Toronto itu banyak ngalami lawatan, ya. Lalu habis itu datanglah dan dia mulai berbicara tentang Roh Kudus. Pendeta kami waktu itu membuka kesempatan. Lalu setelah ibadah, dia tanya begini, siapa di sini yang kepingin untuk menerima karunia Pentakosta, nanti ketemu di ruang 116. Ya, ruang 116 itu ruangan beneran, suruh ke sana. Lalu kita ke situ semuanya, wah berjejal-jejal, orang nggak mau makan. Itu jarang terjadi kalau di situ orang Indonesia maunya kalau sudah ada soto, susah tuh saingannya. Karena di situ kan dingin, nggak ada makanan-makanan seperti ini. Apalagi kalau di sana sudah ada Hokkien mie, wah sudah. Apalagi sudah ada makanan-makanan, mereka kangen ya kan, makanan di situ makan kue tiaw apa segalanya, udah mereka kumpul makan. Tapi nggak ada yang makan, semuanya datang di 116. Dan mereka semuanya, dan pendeta itu cerita ngomong tentang Roh Kudus. Saya nggak happy. Ketika dia tumpang tangan, semua kecuali saya terima bahasa roh. Dia tumpang tangan semua dapat, termasuk adikku. Adik saya masih umur belia. Umur berapa dia ya? 11 kali. Masih kecil. Saya dan adik saya kan terpaut jauh. Lalu didoakan, mama saya dapat. Oh, adik saya udah dapat dulu sih. Dia duluan yang dapat. Sebelum meeting itu sudah pernah. Sebelum pendeta itu datang. Jadi dia turut mendoakan. Mama saya dapat hari itu. Koko saya dapat. Lalu teman-teman yang ngekos di rumah saya semua dapat, tahu nggak? Ini kayaknya saya ini dilewati secara sengaja. Semua dapat, ada 100 orang lah katakanlah dalam ruangan itu. 99 dapat kecuali satu ini. Pulang ke rumah, naik mobil sempit berdesak-desakan. Lalu habis itu semua cerita sukacitanya, aku dapat bahasa roh. Satu berkata dalam bahasa lugunya, aku rasa mulutku bergetar. Yang satu lagi berkata, aku rasa sukacita. Teman saya berkata, gak tahu kenapa, happy gitu, rasanya damai. Satunya berkata, aku pasti akan dipakai Tuhan memberitakan Injil. Satu-satu cerita saya gak ada cerita. Aku pasti pakai itu pemberitaan Injil. Saya bilang, saya juga mau cerita. Kenapa? Mau ngomong, apa? Saya mau makan. Yang gak nyantol sendiri. Pulang dari situ semakin menjadi-jadi, saya semakin anti. Saya merasa, gak ada lah bahasa roh. Mama saya sendiri dapat. Kakak saya dapat. Dan saya sering membuat lelucon, nyanyi pura-pura. Saya cuma ngeledek lah ya. Tapi saya gak bisa tiru tuh bahasa roh. Karena untuk niru itu perlu berpikir keras. Untuk menciptakan bahasa yang gak tahu, gak bisa saya. Pasti sedikit-sedikit gak sadar keluar bahasa Indonesianya. Gak bisa sungguhan bahasa yang tidak kukenal. Susah untuk direkayasa. Akhirnya Roh Kudus suatu hari ngomong sama saya, selama kamu cemburu, sama berkat orang lain dulu, kamu tidak akan pernah mendapatnya. Bertobat saya suatu hari, saya berdoa di kamar saya minta maaf. Saya ngomong gini saya tidak bisa bahasa lidah, saya bilang, Tuhan aku berterima kasih mama sudah dapat dulu. Aku terima kasih Koko sudah dipenuhi Roh Kudus. Aku bersyukur ya Tuhan teman-temanku semua di sini sudah. Aku harap aku seperti mereka. Tapi aku belum dapat, tak apa-apa. Tuhan ingatlah aku. Saya rendah hati. Merendahkan hati, sebelumnya sombong sekali. Maafkan aku suka menghina dan suka bicara anti. Aku tahu ya Tuhan, ini baik. Dan keluarga aku lihat loh teman-temanku berubah, sekalipun mereka tidak bisa mengatakan perubahan mereka apa. Aku bisa merasa, kita ini tinggal satu rumah, kos-kosan itu dibawa. Rumah kami waktu itu kan besar, dibawa itu dibawa ke kos-kosan. Saya bilang teman-temanku satu-satu terjadi perubahan. Aku bersyukur untuk mereka, sambil saya mau nangis tapi saya tahan. Gengsi sedikit. Gak apa-apa Tuhan, it's okay. Aku rapapa Tuhan. Aku berkati mereka dalam nama Yesus, amin. Sore itu saya mandi. Di kamar mandi tiba-tiba ada kerinduan. Hati saya, aduh aku yang pingin Tuhan. Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong aku baptisan aku dengan
belum ngomong Roh Kudus, brus, keluar bahasa roh. Saya ini Tuhan penuh dengan selera humor. Saya ini dibaptiskan dalam kuasa Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah di WC. Yang lainnya di gereja, saya di toilet. Si bungsu ini keperucut keluar di kamar mandi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, detik di mana saya bisa happy untuk orang lain, saya dapat berkat mereka. Lalu sejak hari itu, saya ingat kok, saya mulai pelan-pelan pelayanan. Pelayanan saya dimulai dari singer dulu, di belakang layar sih sebelum saya naik mimbar. Sebelumnya itu ini itulah, gulung kabel lah, ikut tim yang ringkas-ringkas lah, karena gereja kami itu sewa jam. Orang Indonesia di satu gereja orang Barat. Jadi saya tim peringkas-ringkas lah semuanya. Lalu mulai pelan-pelan saya dipercaya yang lainnya. Saya mulai singer nyanyi. Setelah singer saya mimpin pujian. Saya mimpin pujian itu selalu tidak diminati. Kalau saya mimpin pujian biasa, tapi kalau pas yang pemimpin pujian jagoannya itu ada satu kakak rohani. Itu ya saya melihat orang-orang itu datangnya berjubel-jubel. Tapi saya belajar perkara bahasa lidah. Atau karunia apapun yang merupakan kasih karunia. Jangan kau iri, jangan kau irian. Saya ngomong sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Aku siapkan baik-baik. Saya mimpin pujian masih salah-salah kunci. Ya. Salah ketukan. Teman-teman PAW tahu sekarang ketukan saya salah itu sudah dari sononya. Sharing juga sama. Suatu hari dikasih kesempatan. Setiap siswa-siswa sekolah Alkitab ada beberapa yang sekolah teologi, termasuk ada satu kakak rohani. Wah, kalau dia pulang dari Indonesia, dia tunjukkan klip itu. Dia angkat tangan gini, orang-orang rebah di lawat Tuhan. Saya punya klip WC di Ungaran. Kalau Anda tidak tahu cerita kesaksian saya, di buku Before 30, itu ada di biografi. Di tahun itu, 94, saya pergi ke Ungaran, Jawa Tengah. Dan di situ saya intern atau praktek kerja. Di sebuah gereja yang dulu digembalakan oleh Pastor Samuel Handoko, dulu sebagai gembala sidangnya. Saya dilatih Tuhan untuk setia, saya tidak ada gambar yang bisa saya banggakan waktu saya pulang kembali ke gereja asal saya di Kanada. Untuk tunjukkan foto saya itu anjlok. Harusnya saya dulu yang muncul, kenapa dia dulu? Jadi semua orang gak selera. Kalau saya dulu saya tunjukkan, saya kesaksian apa, ayo siswa sekolah Alkitab ini satu di gereja silakan kesaksian, saya saksikan ini adalah toiletnya. Orang-orang Kanada ngerti, toilet di situ bagus-bagus. Toilet saya ini adalah sekolah teologi di desa. Itu semuanya adalah bootcamp semuanya itu adalah itu seperti barak tentara. Gak ada yang namanya mewah. Saya tunjukkan di sini saya belajar untuk menghargai Tuhan, di sini saya belajar melayani, saya tunjukkan ruang makannya, saya tunjukkan ruang tidurnya yang kasurnya penuh dengan tinggi, penuh dengan kutu. Saya tunjukkan, nggak ada bahkan tanah tekelnya, itu plasteran semuanya, itu tanah. Saya tunjukkan, saya belajar rendah hati. Setelah klipnya kakak rohani saya ini, saya pergi ke pulau ini. Orang-orang di lawat Tuhan. Wah, tunjukkan ratusan orang, zaman itu ratusan. Kita gereja itu cuma 100 orang, lihat ratusan itu kayak terbelalak. Wow, ada juga yang mungkin 700 orang. Wah, menyembah Tuhan, kebangunan rohani. Setelah itu selesai semua orang tepuk tangan. Wow, next Philip Mantova. Dengan foto toiletnya. Gak bangga saya. Hari itu, waktu rumpi-rumpi om tante, di ruang makan ketika kita semua makan makanan Indonesia, tante-tante yang masak. Di situ semua orang seperti semut yang merubung, yang kumpul di depan satu sekolah siswa teologi tersebut, kakak rohaniku. Semua cerita, wah luar biasa yang terjadi di Papua, di Indonesia. Gak ada satupun yang makan bersama dengan saya. Waktu itu saya punya hati bergejolak, Tuhan, aku enggak sehebat dia. Tapi Tuhan bilang, siapa bilang kamu saingan? Bisakah kamu senang untuk orang lain? Jadi saya ikut nimbrung di meja itu, saya ikut tanya. Enggak ada satupun yang tanya tentang jedingku. Tahu jeding? Jeding itu bahasa Jawanya toilet. Philip, kamu belajar apa di sana? Kamu dikikis ya, semuanya kamu diajari untuk rendah hati ya. Karena rumah saya di situ enak dan mewah. Kami dari keluarga bukan yang kaya raya, tapi dari keluarga yang mampu. Dari sebelum saya kenal Yesus. Enggak banggakan gimana, kenapa saya banggakan toilet, enggak ada orang yang ngerti, tapi pendeta saya tahu. Toilet saya di sana itu ada jacuzzinya, udah zaman itu, puluhan tahun lalu.
Ada saunanya, itu toilet saya. Di depan itu jendelanya dibuka, kelihatan langsung halaman belakang itu seperti hutan sendiri. Itu kadang-kadang ada bear datang, burung-burung yang biru yang bagus-bagus itu datang di situ. Terus tiba-tiba ke sana, saya harus sikat gigi dengan jentik-jentik di mulut saya. Pendeta saya ngerti, tapi itu tidak menjual, paham maksud saya. Dan tidak ada orang tanya sama saya, semua tanya sama kakak rohani saya ini. Wah luar biasa gitu-gitu, saya juga akhirnya ikut tanya. Saya ikut tanya. Lalu habis itu ada satu tante namanya Tante Mary. Dia yang paling penuh kasih, dia kata, Philip kasihan ya, tidak ada yang tanya kamu ya. Loh kok tante tahu? Terus tantenya tanya, gimana Philip? Kamu di sana belajar apa? Ini tante Mary, besar badannya setengah Indonesia, setengah Belanda. Dia bilang, wah kamu belajar banyak ya. Tante bersyukur Philip, kamu pasti dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena kamu hari itu direndahkan oleh Tuhan. Diajari bahwa di mana-mana kamu harus bisa bersyukur. Dan kamu tidak bandingkan dengan berkat orang lain. Puji Tuhan ya, makasih Tante Mary. Langsung saya tanya sama kakak Roni, lalu gimana? Waktu didoakan terjadi kelepasan. Iya terjadi kelepasan begini, saya doakan. Saya tengking dia 2 kali, langsung dia rebah. Wah seru pembicaraan, pulang situ saya gak iri. Berkat Tante Mary. Saya pulang berkata, bersyukur kepadamu. Untuk kakak rohaniku ini. Pulang dari situ saya menonton film. Dan setiap kali saya nonton film. Zaman dulu itu ada KKR-KKR-nya Billy Graham. Saya nonton video, masih VHS itu gak ngerti anak-anak sekarang ya. VHS itu apa? Itu loh yang video yang kaku kayak kotak gitu. Kayak kotak tisu. Itu saya masukkan ke dalam VHS. Lalu sana ada KKR-nya musik yang namanya Carmen. Yang menciptakan lagu There's a river of na 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 na, yang menciptakan lagu itu. Lalu saya nonton itu. Nah sejak hari itu hati saya bebas dari semua irian dan cemburuan. Ketika saya melihat altar call maju orang-orang dalam video. Waktu dia tantang orang terima Tuhan, saya nangis. Saya nangis. Dan itu saya bawa-bawa ke gereja sampai teman saya bilang saya aneh. Setiap kali ada altar call di gereja, saya masih ingat. Saya pelayanannya apa? Dan ketika pendeta gembala yang mengaltar call setiap minggunya, karena kami cetuskan bulan itu adalah bulan setiap minggu akan ada altar call maju ke depan. Setiap kali maju orang ke depan, saya nangis. Seolah-olah saya yang mengaltar call mereka. Seolah-olah itu papa saya yang maju terima Tuhan. Waktu itu papa saya belum Kristen. Sehingga teman saya bilang, lu ngapain nangis sih? Orang lain maju kok lu yang nangis? Gak tahu. Saya adalah orang paling heboh tanpa mencuri perhatian. Saya nangis di belakang. Kadang-kadang saya nangisnya di belakangnya FOH atau tempatnya orang-orang itu loh yang pegang. Saya dengan seorang teman saya namanya Iwan, kita yang pegang sound system. Bayangin orang saya dulu pernah pegang sound system. Coba bayangin kacaunya seperti apa. Luar biasa. Saya sama Iwan di situ, Iwan tanya sama saya, Lip, kenapa lu nangis? Aku senang sekali. Oh haleluya. Padahal yang maju cuma satu. Hari ini saya melihat ketika saya altar call yang maju 1.000. Saya beritahu ya. Ketika Anda bisa melihat berkat orang lain. Hari itu Billy Graham, Carmen, atau gembala saya sendiri waktu itu maju. Saya gak nangis karena saya yang panggil maka saya yang bangga. Berarti sukses saya, enggak. Ketika saya melihat pokoknya jiwa diselamatkan, peduli amat siapa Allah Tuhan. Ketika saya melihat orang-orang meresponi altar panggilannya, ketika Tuhan mengulurkan tangannya, saya menjadi the happiest person seolah-olah yang maju itu adalah orang tua saya. Atau seolah-olah sayalah pendetanya yang panggil mereka maju. Saya nangis pada pelayanan saya itu, cuman asistennya Iwan yang di sound system, Lip ambilin kabel ini. Philip ambilin kabel itu, saya yang lakukan itu. Habis saya nangis di sana. Saya gak sangka suatu hari, berkat itu Tuhan pindahkan. Kakak rohani saya, hari ini tidak terdengar. Kakak rohani saya itu. Ini adalah kakak rohani yang sama yang mukul adik saya. Ketika di dalam pertemuan meeting PAW. Karena hari itu Tuhan ajari sesuatu. Kau bisa diberkati hari ini. Tapi jikalau engkau tidak menjalin hubungan yang long term dengan orang-orang yang kupercayakan. Orang-orang yang dipercayakan ke saya itu siapa? Pastor Yohanes Welcome Home yang ikut sama saya sekarang itu. Lalu kemudian ada Pastor Moro, Pastor Lipi, segalanya. Pastor Moro yang pernah menjadi gembalamu.
Itu orang-orang yang Tuhan percayakan. Saya tidak punya video yang heboh. Tapi ketika mereka bicara sama saya pertanggungjawabkan hidup mereka. Yang satu bisa berdasar karisma. Yang satu berdasar perkara sederhana yang saya pupuk perlahan-lahan. Tidak ada klip yang saya bisa banggakan di hadapan 100 orang. Tapi hari ini, Pastor Moro masih bersama dengan saya sekarang. Berkibar jaya di seluruh Asia. Pastor Yu hari ini menjadi wakil saya di GMS Rooftop. Di Mother Church atau di tempat di gereja pangkal Anda. Dan juga melahirkan Pastor Muro, Pastor Maxi, dan yang lain-lainnya Pastor Vena. Saya tidak punya sesuatu yang saya banggakan. Saya cuma satu aja pegangan. Ketika bukan saya the man of the hour, orang yang Tuhan pilih untuk jam itu, saya bangga untuk orang pilihan Tuhan saat itu. Ketika saya melihat pelayanannya laris, dirubung atau diserbu sama orang seperti itu, saya tidak akan iri, saya tidak akan mencacatnya, saya malah mendukung dan mendoakannya supaya dia dipakai Tuhan. Saya turut bertanya, ikut nimbrung, ikut bahagia. Cuman itu saja modalku, happy untuk berkat orang lain dulu. Siapa pernah sangka itu bonus, Tuhan mau ambil juga gak apa-apa. Semua pemakaian Allah itu kasih karunia. Siapa ngerti suatu hari Tuhan berkata, karena kamu terus happy untuk berkat orang itu, berkat orang itu kupindahkan kepadamu. Atau gak perlu dipindahkan lah, sehingga orang itu gak punya. Kalau bisa ditambahkan, Tuhan itu tidak kekurangan apa-apa. Kakak rohani saya ini, akhirnya, sampai hari ini juga tidak terdengar bagaimana. Karena dia tidak menjalin sesuatu yang jangka panjang, tapi karisma semata. Sayang, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Cuma sebuah yang dipercayakan ke saya terima kasih untuk yang sedikit di tanganku. Sedikit waktu itu, hanyalah Pastor Yu, Pastor Moro, Pastor Samuel Handoko, yang hari ini masih bersama dengan saya sejak tahun 93 kita bersama-sama. Saya mau beritahu kepada Anda, tidak usah iri. Jika ada orang yang melaju dulu, berkati orang itu. Senang untuk dia. Jikalau jualan toko sebelah itu ternyata lebih laris, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Gak usah kutuki dia, gitu aja gaya, makanannya lo agak asem sedikit. Bersyukurlah, nanti Tuhan akan memberkatimu dengan caranya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya.